Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 memilih untuk membuat usaha di bidang food and beverage, yaitu spesial lele Surabaya. Perkenalkan, nama saya Afandi Ahmad. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan Nestik. Nama saya Faridatul Hasanah. Perkenalkan, nama saya Postiawan. Perkenalkan, nama saya Afira Fibrianti. Perkenalkan, nama saya Siti Anissa. Nama saya Novia Arista. Perkenalkan, nama saya Yuda Prawira. Sejarah awal mula berdirinya SLS. Usaha ini bermula dari ingin budidaya lele, dan kami berpikir untuk sekalian mendirikan resto dengan olahan ikan lele, yang nantinya akan banyak jenis olahan dari ikan lele tersebut. Tetapi untuk saat ini menu utamanya yaitu lele geprek. Alasan kami memilih menggunakan ikan lele karena ikan tersebut kaya akan protein dan harganya terjangkau. Nama yang akan digunakan pada perusahaan kami yaitu SLS, yang merupakan spesial lele Surabaya. Dalam menjalankan usaha ini, kami memiliki kolam peternakan ikan lele sendiri sehingga ketersediaan ikan lele terjaga, fresh, dan tentunya lebih murah daripada harga pasar. Kami akan memasarkan produk kami dengan membuka restoran di ruko dan dengan metode penjualan baik offline maupun online. Selanjutnya yaitu visi, menjadikan restoran yang berkualitas dan tidak kalah dengan restoran bintang, menjadikan restoran yang terbaik dalam olahan menu lele. Terus yaitu misi, dengan menjaga kualitas rasa, tampilan, makanan, maupun kenyamanan dan fasilitas restoran maupun pelayanan, maka diharapkan visi tersebut dapat tercapai. Dengan mencari chef yang berkualitas dan berpengalaman untuk mengolah makanan di restoran kami. Dengan menjaga bahan baku, cara pengolahan, dan meminta sertifikasi halal dari MUI. Tentunya dengan berbagai macam olahan menu dari lele yang berkualitas, baik rasa, tampilan, maupun harga, sehingga terjadi keseimbangan. Untuk meraih top brand, yaitu dengan gabungan misi yang telah kami lakukan di atas sehingga mendapat nilai tinggi dalam hasil survei berskala nasional. Saya akan menjelaskan gambaran pasar. Segmen pasar itu untuk semua orang, laki-laki maupun perempuan, anak-anak hingga dewasa. Untuk target pasar yaitu penyuka olahan ikan lele, pencinta kuliner, dan pelanggan bawah. Untuk positioning, perusahaan kami sebagai market leader dengan jumlah penawaran melebihi pesaing. Untuk permintaan tahun 2020 1.500.000, tahun 2021 1.515.000, tahun 2022 1.530.150. Untuk penawaran spesial belut Surabaya 72.000 porsi, pecel lele Cak Nganjuk 72.000 porsi, sego sambal Mak Ye 54.000 porsi. Untuk pricing penawaran tahun 2020 120.000, dan 2021 135.000, dan 2022 144.000. Untuk pangsa pasar tahun 2020 0,09%, tahun 2021 0,1%, tahun 2022 0,11%. Baik, di sini ada strategi. Yang pertama, produk. Produk keunggulan kami yaitu bukan sekadar lele, namun banyak sekali. Yang kedua yaitu price, harga yang kami tawarkan yaitu 15.000 lebih rendah. Yang ketiga yaitu promotion. Kami melakukan promosi dengan cara yang sangat baik melalui banner atau media sosial. Yang keempat ada placement. Selain melayani pembelian secara offline, kami juga melayani secara online. Yang kelima ada people. Kriteria sumber daya manusia yang kami cari yaitu tentunya berpengalaman di bidangnya, tekun, ulet. Yang keenam yaitu ada proses. Kami juga menampilkan atau menawarkan produk yang kami higienis, halal, dan bahan baku ikan yang fresh. Yang terakhir ada political evidence. Tentunya kami menyediakan tempat yang menarik. Selanjutnya ada aspek organisasi dan manajemen. Aspek organisasi, nama perusahaan usaha kita yaitu PT Indonesian Food Lele Surabaya. Nama pemilik adalah kita sendiri yang beralamat di kantor Jalan Taman Gapuro Hewalk Giwalk, Citralin, Surabaya. Untuk badan hukum yaitu perseroan terbatas. Saya akan menjelaskan aspek organisasi dan manajemen. Pertama, direktur utama, kedua manajer, ketiga staf bagian pemasaran, kedua bagian produksi, ketiga bagian keuangan. Selanjutnya perizinan. Untuk membuka suatu perusahaan perseroan terbatas, kami membutuhkan biaya 6-8 juta, meliputi pengesahan di Kementerian Hukum dan HAM, pengajuan SKDP sementara, pengajuan NPWP perusahaan, pengajuan SKDP perpanjangan, pengajuan SIUP,
pengajuan TDB, sertifikat halal, dan AMDAL. Pajak dalam pasal 40% ayat 1 UU DPRD tegas bahwa atas maksimum tarif pajak restoran sebesar 10%. Biaya pendaftaran merek atau HAKI dengan total biaya sebesar 4 juta. Selanjutnya kegiatan operasi dan jadwal pelaksanaan. Kegiatan pertama, survei pasar, menyusun rencana usaha perizinan, survei tempat usaha, survei mesin atau peralatan, sarana penunjang, mencari tempat kerja, uji coba produksi, dan terakhir operasional. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu menjelaskan mengenai inventaris atau perangkat kerja. Yang pertama ada peralatan masak, peralatan penyajian, fasilitas penunjang, peralatan kantor, aset, peralatan kolam, dan kewajiban sewa ruko. Dengan jumlah harga semuanya yaitu Rp431.749.480. Selanjutnya ada suplai kantor. Di sini jenis biaya atau suplai kantor yaitu terdiri dari buku kas hardcover folio 100 lembar dengan harga Rp50.000, ada wifi 3 juta, ada ATK kantor Rp600.000 dengan total suplai kantor semuanya yaitu Rp3.650.000. Lalu ada aspek produksi. Pertama ada produk, dimensi produknya, ciri-ciri produk kami yaitu lembaran daging lele yang dibalut tepung lalu dipotong dan di atasnya dilumuri sambal bawang berwarna keemasan dan dikemas oleh paperbox dengan panjang 18 cm. Terus ada manfaat produk yaitu untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam hal makanan dengan hidangan olahan menu lele dengan manfaat dasar yaitu makanan yang terdiri dari karbohidrat, protein, dan lain-lain. Selanjutnya, ada tenaga produksi atau tenaga kerja langsung. Di sini nama bahan bakunya yaitu ada lele, lombok, bawang, garam, teh, air mineral, minyak, tepung, merica bubuk pakan lele, timun, sedotan, kemasan, gelas plastik, beras, dan sendok plastik. Dengan jumlah harga semuanya yaitu Rp1.356.300.000.000. Untuk melanjutkan presentasi tenaga produksi atau tenaga kerja langsung. Yang pertama sistem harian yaitu 1 pelayan, tarif upah per hari sebagai berikut. Kasir, lalu chef, total upah tenaga produksinya yaitu 162 juta. Untuk jenis biaya umum usaha atau pabrik, 1 pemeliharaan mesin dan peralatan, 2 suku cadang bahan bakar oli dan sebagainya, lalu rekening listrik, air, dan wifi. Selanjutnya cara pembuatan yaitu iris bagian daging lele sisi kanan dan kiri, lalu celupkan ke cairan marinasi. Ketiga, lumuri dengan tepung dan ratakan hingga ketebalannya cukup. Yang keempat, masukkan ke penggorengan. Yang kelima, setelah cukup matang, angkat dan potong secara vertikal dan letakkan di kemasan. Yang keenam, buat sambal bawang dan lumurkan di atas daging. Yang ketujuh, siap disajikan. Saya akan menjelaskan proyeksi keuangan. Yang pertama ada sumber pendanaan yang diperoleh dari modal sendiri dan pinjaman. Yang kedua ada kebutuhan pembiayaan atau modal investasi, yaitu tanah, bangunan, mesin atau peralatan kantor, alat angkut, dan infrastruktur. Yang ketiga, ada kebutuhan pembiayaan modal kerja, yaitu dengan uraian sebagai berikut dengan jumlah 21 juta. Yang keempat, ada analisa biaya tetap dengan uraian sebagai berikut dengan total yang kami keluarkan yaitu Rp643.690.999. Yang kelima ada analisis biaya tidak tetap, yaitu dengan upah dan biaya bahan dengan jumlah sebesar Rp1.356.300.000. Yang keenam proyeksi aliran kas usaha dengan uraian sebagai berikut. Saya akan menjelaskan tentang payback period, yang rumusnya adalah
Total investasi dibagi net income plus depreciation yang dikalikan 1 tahun. Dari perhitungan kami, PBB yang kami peroleh adalah 7,19 atau 7 bulan, yang berarti modal investasi kami akan kembali dalam waktu 7 bulan. Kemudian untuk perhitungan NPV, hasilnya adalah 2.537.142.000 sekian. Kemudian untuk profitability index, hasil yang kami dapatkan adalah 1,11% dari rumus PV of benefit dibagi PV of capital cost. Dan kemudian untuk perhitungan BEP yang rumusnya adalah biaya tetap dibagi hasil penjualan kurangi biaya variabel kali 100%. Hasil yang kami peroleh adalah 119.150 unit makanan dan minuman.